Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Bu Ardini Wari, selaku dosen dari mata kuliah Informasi dan Proses Bisnis. Kami dari kelompok 5 akan mengeflorkan atau mempresentasikan dari hasil observasi kami, yaitu analisa proses bisnis di SMKS PGRI Kuwu. Nah, pada kesempatan kali ini kami mewawancarai dari Bapak Dwi Iswayudi SPD selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Nah, pada saat itu kami mewawancarai dengan beberapa pertanyaan dan serta dijawab dengan tegas oleh Bapak Dwi Iswayudi selaku narasumber kami. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin dari operator bisa scroll ke bawah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah proses pendaftaran calon siswa baru di SMKS PGRI Kuwu sudah terdigitalisasi? Nah, dari Bapak Dwi Iswayudi menjawab bahwasanya pada sekolah SMKS PGRI Kuwu belum terdigitalisasi. Akan tetapi pada website profil sekolah SMKS PGRI Kuwu sudah disediakan form untuk mengisi lembar PPDB secara online. Tetapi form tersebut nantinya akan diarahkan ke nomor WhatsApp dari panitia PPDB. Nah, nantinya panitia PPDB akan mengarahkan siswa yang ingin mendaftar tersebut untuk mendaftar secara offline. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana proses atau alur ataupun tahapan pendaftaran calon siswa baru di SMKS PGRI Kuwu? Nah, untuk tahapannya, pendaftaran calon siswa diawali dengan calon siswa datang ke tempat pendaftaran sekolah maupun mitra dari SMKS PGRI Kuwu. Yang kedua yaitu calon siswa mengisi formulir data diri pribadi. Selanjutnya, calon siswa melengkapi dan mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, calon siswa melunasi tagihan pembayaran. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu ada berapa jalur dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru di SMKS PGRI Kuwu? Nah, narasumber kita menjawab bahwasanya hanya ada satu jalur pada PPDB di SMKS PGRI Kuwu. Kenapa? Karena pada saat pendaftaran siswa yang mendaftar calon siswa yang mendaftar entah itu berprestasi atau tidak berprestasi akan dibimbing, akan mengumpulkan berupa sertifikat ataupun suatu hal dari minat peserta untuk didata dan akan diarahkan untuk kedepannya, di mana SMKS PGRI Kuwu ini terkenal dari prestasinya di luar akademik begitu. Nah, intinya bahwasanya di SMKS PGRI Kuwu ini hanya ada satu jalur, yaitu jalur reguler. Oke. Next, yaitu pertanyaan yang keempat, berkas apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon siswa untuk mendaftar di SMKS PGRI Kuwu? Nah, untuk berkas-berkasnya di sini ada SKHUN asli dan SKL asli, ijazah asli ataupun sementara, profil fotokopi. Fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran, surat keterangan sehat dari puskesmas, tambahan surat tidak buta warna. Selanjutnya yaitu surat berkelakuan baik dari sekolah asal, pas foto warna, serta fotokopi sertifikat prestasi. Nah, untuk pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana kriteria siswa yang diterima di SMKS PGRI Kuwu. Nah, seluruh calon siswa yang mendaftar di sini akan diterima selama memenuhi syarat dan juga melakukan pembayaran secara tepat waktu. Nah, mungkin sejalan dengan tujuan dari sekolah SMKS PGRI Kuwu ini, yaitu
memfasilitasi para uh, kalangan anak-anak muda di daerah terpencil ataupun pedesaan untuk melanjutkan sekolah. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana sistem pengaturan jadwal mengajar serta pembelajaran di SMK SPG Rekowo. Nah, untuk pengaturan jadwal pembelajaran siswa dilakukan setelah siswa menyelesaikan proses registrasi ulang. Data siswa yang telah tersimpan akan diklasifikasikan dan dibuatkan jadwal oleh pihak akademik dan akan langsung disampaikan ke pihak siswa. Begitupun jadwal dari pengajar akan dibuatkan oleh pihak akademik dan akan disampaikan ke pihak pengajar. Nah, pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana proses pembuatan nilai siswa di SMK SPG Rekowo. Nah, dari database siswa yang sudah terhimpun nantinya akan dibuat sebuah laporan siswa dari pihak akademik dan nantinya terdapat laporan guru, laporan wali kelas, serta nilai siswa yang disampaikan ke pihak kepala sekolah. Bila mana hal tersebut telah dilakukan dan terkonfirmasi benar, maka pihak akademik akan membuat laporan data siswa dan laporan data kelas yang nantinya akan disampaikan ke pihak kepala sekolah. Kembali bila mana semua hal tersebut sudah terlaksana, maka raport yang berisikan nilai siswa akan disampaikan ke pihak siswa. Oke, berikut ada lampiran dari wawancara atau observasi kami. Oke, nah mungkin cukup itu proses wawancara dari kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Fatah. Scroll, Gus. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Teknologi informasi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan kinerja manusia, baik untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri maupun untuk kepentingan instansi. Kecepatan pemrosesan dan transmisi informasi memegang peranan yang sangat penting bagi semua otoritas, terutama bagi sekolah dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan banyak data yang harus diproses. Banyaknya data dan informasi yang harus mereka olah tentunya tidak memungkinkan untuk melakukan secara manual, melainkan menggunakan tools yang memiliki kecepatan kalkulasi dan pengiriman data yang tinggi. SMK PGRI Kuwu merupakan salah satu dari sekian banyak instansi pendidikan di Kabupaten Grobogan yang proses kerjanya telah menggunakan secara online sistemnya. Hampir pada seluruh bagian bidang telah menggunakan sistem online untuk membantu proses bisnis di sebuah organisasi tersebut. Salah satu pada bagian data dan program menggunakan sistem online untuk membantu kinerja admin. Di bagian informasi dan pendaftaran telah menggunakan sistem informasi untuk memudahkan pendaftaran atau daftar ulang dan verifikasi pendaftaran. Namun, beberapa pada proses kerja ada yang masih rumit dalam hal pengerjaannya, sehingga belum efisien dalam hal waktu dan biaya. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan penjabaran latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama-tama, apa saja data-data input yang diperlukan oleh sistem serta output yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana membuat aliran dokumen dan flow map ASIS sistem yang berjalan saat ini. Yang ketiga, bagaimana membuat aliran dokumen atau flow map to be atau sistem yang diusulkan nantinya. Yang keempat, bagaimana hasil dari proses wawancara yang dilakukan. Oke, selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan penjabaran rumusan masalah, dapat dirumuskan tujuan penulisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui, memahami aliran dokumen, flow map sistem yang berjalan saat ini dari organisasi. Yang kedua, mengetahui aliran dokumen, flow map dari sistem yang diusulkan atau yang akan datang. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan sistem input-output yang digunakan dalam organisasi. Selanjutnya, batasan masalah.
Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada proses bisnis SMK PGRI Kuwu. Mengelola melaksanakan penerimaan peserta didik baru, yaitu pendaftaran, pengumuman, informasi, dan pendaftaran ulang. Adapun batasan masalah ini adalah sebagai berikut. Yang ke-1, tidak membahas seleksi calon siswa berdasarkan kualifikasi nilai akhir atau NEM. Yang kedua, tidak membahas transaksi keuangan pendaftaran atau SPP siswa. Yang ketiga, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsyad. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari batasan masalah. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu pembahasan tabel input dan output. Yang dimana nanti di situ ada proses atau aktivitas, kemudian inputnya, kemudian output. Yang pertama yaitu proses aktivitas pendaftaran calon siswa baru. Itu bukan nak wis gak nerima iki. Terus untuk inputnya sendiri, untuk pendaftaran calon siswa baru memerlukan akta kelahiran, terus KK, ijazah sekolah, untuk ijazah menegah pertama atau sederajat, kemudian alamat, ukuran baju, pembayaran. Kemudian untuk outputnya nanti akan menghasilkan formulir registrasi ulang. Yang kedua yaitu proses atau aktivitas registrasi dan penerimaan jadwal pembelajaran serta rapot. Untuk inputnya yaitu form registrasi ulang, kemudian data siswa, kemudian data kelas, data guru, data wali kelas, dan laporan nilai. Untuk outputnya menghasilkan yaitu jadwal pembelajaran, dan yang kedua rapot atau nilai akhir siswa. Kemudian untuk kebutuhan sistemnya, SMKS Kuwu Grobogan yaitu memerlukan nantinya sistem pendaftaran bisa terkoneksikan database atau server, kemudian sistem dapat membuat laporan nilai, terus yang ketiga sistem mengatur jadwal serta pembelajaran, yaitu aliran dokumen sistem yang berjalan saat ini akan disampaikan oleh teman saya, Sitian. Silakan. Baik, cek. Oke. Nah, untuk berikutnya terkait dengan penjelasan flow map sendiri, yakni pendaftaran siswa baru yang sedang berjalan atau SIS atau pendahuluan dari sistem di Kuwu yang sedang berjalan terkait dengan pendaftaran siswa baru. Yang nantinya ada 3 variabel utama dalam flow map sendiri. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah panitia PSB atau panitia seleksi panitia siswa baru, penerimaan siswa baru, kemudian dan kepala sekolah. Terkait dengan itu nantinya terkait dengan siswa sendiri akan mendapat formulir pendaftaran kosong dari panitia PSB. Dari situ nantinya untuk formulir akan diisikan oleh siswa, dan setelah pengisian nanti terkait dengan formulir yang telah diisi akan dikirimkan ke panitia PSB berupa formulir pendaftaran yang telah diisi. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti verifikasi data oleh panitia PSB apakah valid iya atau tidaknya. Apabila tidak, maka syarat yang tidak lengkap tadi, formulir pendaftaran yang tidak valid tadi akan diulangi kepada siswa dan mengisikan formulir dan syarat kembali. Nantinya akan sesuai prosedur ulang, yakni mengisikan formulir yang terdiisi akan dikirimkan ke panitia PSB dan diverifikasi lagi apakah iya atau tidak. Apabila iya telah lengkap semua, maka syarat yang telah lengkap, formulir pendaftaran yang valid akan menjadi 2 cabang di sini. Yang pertama adalah catatan dan cetak formulir registrasi ulang, kemudian buat laporan penerimaan siswa baru. Terkait hal ini, laporan penerimaan siswa 1, laporan penerimaan siswa baru 2. Yang intinya terkait data akan disimpan pada LPSB, laporan penerimaan siswa baru berupa catatan berkas offline. Yang intinya untuk laporan penerimaan siswa baru akan dikirimkan ke
kepala sekolah juga. Nah, untuk cetak dan formulir registrasi ulang akan dikirimkan ke siswa untuk ditindaklanjuti. Terus terkait dengan flow map registrasi dan penerimaan jadwal pembelajaran serta rapot yang sedang berjalan. Tadinya telah membahas terkait dengan penerimaan siswa baru akan dilanjutkan pada sistem setelah formulir registrasi ulang. Nah, di sini ada 5 variabel utama yang sedang berjalan, yakni adalah siswa, kesiswaan, kurikulum, guru, dan juga kepala sekolah. Terkait dengan formulir registrasi ulang akan diisikan oleh siswa, nantinya akan masuk dalam kesiswaan. Terkait dengan form registrasi ulang dan akan divalidasi, nantinya data yang sudah valid akan masuk pada pencatatan data siswa, dan terkait data siswa akan berupa laporan data siswa 1, laporan data siswa 2, dan seterusnya. Nantinya akan dilanjutkan pada pembagian kelas, yakni akan menjadi data kelas 1, data kelas 2, dan data kelas 3. Kiranya siapa saja yang masuk ke dalam kelas 1, kelas 2, dan kelas yang ketiga untuk siswa yang terdaftar. Nantinya data-data tersebut akan masuk ke dalam kurikulum. Nah, di kurikulum sendiri ada beberapa part yang perlu dimasukkan karena akan membahas terkait dengan pembagian kelas dan juga pelajaran. Oleh karena itu akan ada data siswa tadinya, kemudian data guru dan juga mata pelajaran, sehingga butuh adanya variabel kurikulum di sini yang nantinya akan mendukung pada proses flow map untuk berjalan. Terkait dengan ini, form data guru yang kosong akan diisikan oleh guru, terkait dengan data guru tersebut akan dikirimkan ke kurikulum, di mana untuk kurikulum sendiri akan menjadikan satu hasil laporan data guru. Dan untuk laporan data guru dan juga data kelas yang berisikan siswa-siswa yang telah terdaftar, nantinya akan adanya pembagian wali kelas, data wali kelas 1, data wali kelas 2, dan seterusnya. Nantinya akan terkait data wali kelas akan dikirimkan ke guru juga untuk mengetahui wali kelas mana saja untuk setiap gurunya. Terkait dengan data wali kelas nantinya ada 2, yakni pembuatan jadwal mengajar dan juga buat laporan wali kelas. Komputer. Untuk buat laporan wali kelas sendiri, laporan data wali kelas akan dikirimkan ke laporan data wali kelas ke kepala sekolah. Dan untuk pembuatan jadwal mengajar akan menjadi jadwal pelajaran dan akan dikirimkan ke jadwal pelajaran oleh siswa, sehingga setelah registrasi dengan semua proses yang berjalan, maka siswa akan mendapatkan jadwal pelajaran. Nantinya jadwal pembuatan jadwal mengajar juga akan dikirimkan kepada guru. Jadi ada 2 yang dikirimkan terkait dengan jadwal pelajaran, yakni kepada siswa dan juga kepada guru. Terkait dengan laporan data kelas nanti dikirimkan kepada kepala sekolah juga, sehingga dari kepala sekolah sendiri akan menerima laporan data guru, laporan data siswa, laporan data wali kelas, serta laporan data kelas. Seperti itu sistem yang sedang berjalan pada SMK. Selanjutnya, terkait dengan flow map pendaftaran siswa baru yang diusulkan, tadinya dengan flow map yang lama memiliki kompleksitas yang cukup banyak karena tidak menggunakan basis data utama untuk menyimpan data para siswa secara online, karena sistem yang berjalan pada sekolah ini yang nantinya masih berupa dokumen yang berbentuk kasar, yaitu berbentuk pemberkasan dokumen yang akan dikirimkan ke sekolah langsung, sehingga di sini kita usulkan sebuah alur flow map yang nantinya akan berjalan secara online. Dari siswa sendiri akan bisa mengisikan secara online dan data-data tersebut akan bisa dilihat oleh panitia PSB secara langsung melalui data yang telah terkomputerisasi. Di sini ada 3 variabel yang kita usulkan adalah calon siswa, panitia PSB tetap, dan kepala sekolah. Nantinya terkait dengan syarat formulir pendaftaran akan dikirimkan oleh panitia PSB dan ditindaklanjuti. Di sini adalah garis yang saling berkaitan. Nantinya syarat formulir pendaftaran juga akan dikirimkan ke panitia PSB dan diverifikasi. Apabila valid, tidak atau iyanya. Apabila tidak, akan dikirimkan lagi kepada siswa untuk mengisikan persyaratan-persyaratan tersebut. Contohnya adalah fotokopi KK, kemudian akte kelahiran, kemudian adalah ijazah SMP dan sederajat, dan seterusnya, untuk dilengkapi oleh siswa tersebut hingga lengkap. Apabila iya, valid, dan lengkap, maka akan menginputkan data siswa tersebut ke database SMK, di mana database sendiri itu akan mencetak 3 format utama, yakni cetak surat pemberitahuan diterima,
Di sini karena memang surat pemberitahuan diterima itu dicetak langsung tanpa adanya proses seleksi, karena di sekolah ini pun akan adanya siswa baru yang langsung masuk ke dalam sekolah untuk melakukan registrasi tanpa adanya seleksi akademik dan seterusnya. Hanya butuh untuk melengkapi beberapa persyaratan-persyaratan yang diwajibkan untuk ada kakak, kemudian akte dan juga ijazah nanti contoh kecilnya. Kemudian dilanjutkan ke cetak formulir registrasi ulang dan buat laporan penerimaan siswa baru. Di sini juga akan muncul 3 terkait dengan surat pemberitahuan diterima akan dikirimkan ke siswa yang untuk mengetahui apakah dia diterima atau tidak berdasarkan dengan data yang telah dikirimkan. Terkait dengan formulir registrasi juga akan dikirimkan ke siswa untuk mengetahui bahwa siswa tersebut telah dikirimi terkait dengan registrasi ulang serta laporan penerimaan siswa baru akan diterima oleh kepala sekolah. Ini adalah sistem yang cukup fleksibel dan juga ringkas untuk sistem yang berjalan secara online atau terkomputerisasi nantinya, seperti itu. Lanjutkan pada flow map registrasi dan penerimaan jadwal pembelajaran serta rapot yang diusulkan. Di sini setelah registrasi ulang ada beberapa hal yang kita rombak dan tata dari sistem yang berjalan sebelumnya dan akan kita usulkan pada 5 variabel utama yang tetap, yakni siswa, kesiswaan, akademik, guru, dan kepala sekolah. Nantinya formulir registrasi ulang yang sebelumnya diberikan kepada siswa akan dikirimkan kepada kesiswaan. Nantinya formulir tersebut akan diisikan kepada input data siswa dan input data siswa sendiri akan dimasukkan ke database SMK. Untuk kesiswaan sendiri akan mengurusi data siswa dan juga data kelas yang dimasukkan ke database SMK, database besar. Terkait dengan akademik, akan mengirimkan data struktur kurikulum berdasarkan validasi dari kepala sekolah untuk dimasukkan ke database. Juga terkait dengan guru, data guru dan juga rekap nilai siswa yang nantinya misalnya nilai UAS akan dikirimkan ke database utama selama prosesnya berjalan belajar mengajar. Nantinya database utama sendiri akan membagi pada 2, yakni buat jadwal pengajar dan jadwal mengajar buat data wali kelas. Di sini terkait dengan jadwal guru dan jadwal pelajaran akan dikirimkan ke siswa berbentuk jadwal pelajaran, karena jadwal pelajaran di sini sendiri akan berisikan jadwal pelajaran, kemudian waktu dan juga guru yang mengajar, seperti itu. Terkait dengan data wali kelas, nantinya terkait dengan data wali kelas akan terkirim ke guru untuk mengetahui tanggung jawab mana untuk setiap guru mengawal di setiap kelasnya. Selanjutnya di sini akan ada 3 juga, pembuatan laporan nilai, pembuatan laporan data wali kelas, dan pembuatan laporan data guru. Nanti akan ke bawah, yakni laporan nilai siswa, laporan data wali kelas, dan laporan data guru. Di mana laporan nilai siswa, laporan data wali kelas, dan juga laporan guru akan terkirimkan ke kepala sekolah berupa laporan data guru, laporan data wali kelas, serta laporan nilai siswa. Di sini terkait dengan pembuatan rapot akan muncul ke rapot dan rapot sendiri akan dikirimkan kepada siswa. Dan selanjutnya adalah laporan data siswa akan dikirimkan ke kepala sekolah dan laporan data kelas dikirimkan ke kepala sekolah. Sehingga untuk kepala sekolah sendiri akan mendapatkan data struktur kurikulum untuk dikirimkan dan mendapat laporan data guru, laporan data wali kelas, laporan nilai siswa, laporan data kelas, dan juga laporan data siswa, seperti itu. Kurang lebih demikian dari flow map yang kita usulkan, baik dari pendaftaran siswa baru, kemudian dilanjutkan pada registrasi dan penerimaan jadwal pembelajaran serta rapot yang kami usulkan, sehingga terbentuk sebuah sistem yang lebih ringkas, sebuah sistem yang fleksibel untuk dimasukkan pada sistem yang terkomputerisasi di dalam sekolah ini. Kurang lebih demikian terkait dengan penjelasan pada flow map kali ini dan juga penjelasan terkait dengan pendahuluan kenapa kok kita memilih pada studi kasus seperti ini. Kurang lebih demikian dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.